Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Masih tentang salat dan hal-hal yang berkaitan dengan salat. Qala al-musannifu rahimahullah, an Abil Jahim Abdullah ibnul Haris ibnu Sammah al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul mar baina yadayil musalli madza alaihi lakana ay yaqifa arba'ina khairan lahu min ayamurra baina yadayhi. Daripada Abi Jahim, yaitu Abdullah ibnul Haris ibnu Sammah al-Ansari. Ini merupakan sahabat Rasulullah SAW. Qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW setelah bersabda, law ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi, seandainya orang yang lewat di depan orang yang salat itu mengetahui apa hukuman Allah kepadanya, lakana ayyaqifa, sungguh ia akan berdiri arba'ina 40 hari, lebih baik baginya daripada melewati di depan atau lewat di depan orang yang sedang salat. Nah, jadi seandainya seseorang itu mengetahui apa hukuman Allah, atau seandainya dia mengetahui besarnya masalah yang dia lakukan, seandainya dia lewat di depan orang yang sedang sholat, maka dia akan memilih berhenti menunggu sampai selesai orang sholat tersebut. Walaupun 40 hari dia harus berhenti menunggu, dia akan memilih itu daripada berjalan atau lewat di depan orang yang sedang sholat. Artinya berjalan di depan orang yang sedang sholat itu adalah masalah besar, bukan masalah sepele. Itu perkara besar dan hukuman Allah kepada orang tersebut sangat besar sekali. Nah, ini bagi orang-orang yang tidak hati-hati ketika melewati atau berjalan di depan orang yang sedang sholat. Jadi jangan dipandang itu hal biasa. Ya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan hadis yang mirip-mirip daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ayajtaza baina yadayhi falyadfa' fi nahrihi fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Apabila salat salah seorang di antara kalian menghadap kepada sesuatu yang menjadi pembatasnya daripada orang lewat, fa arada ahadun, kemudian seseorang ingin tetap lewat di depannya, padahal dia sudah sholat di depan
pembatas di dinding atau pembatas ya. Tapi kemudian datang seseorang ingin tetap berjalan di depannya. Falyadfa' fi nahrihi, maka hendaklah dia menahan orang yang berjalan tersebut agar tidak lewat di depannya. Fa in aba, jika orang itu tetap memaksa untuk lewat, tidak mau mencari jalan lain, falyuqatilhu, maka hendaklah orang yang memaksa lewat itu dibunuh saja. Falyuqatilhu, dibunuh saja. Kenapa dia harus dibunuh? Fa innama huwa syaitan, karena ia adalah syaitan. Berarti orang-orang yang suka lewat di depan orang salat adalah setan. Setan. Bukan jin, jin masih lumayan ada yang baik. Ini setan. Sudah menjadi pembangkang. Berarti harus dibunuh. Jadi Rasulullah mengatakan kalau dia tetap dia lewat, kemudian kita tegah, kita halang dia. Dihalang itu ya pertama dengan cara menjulurkan tangan seperti ini. Kalau dia tetap memaksa, maka diusahakan lebih dari itu. Lebih keras lagi. Tetap memaksa boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Kalau ada orang-orang suka lewat seperti itu, bawa parang ya. Dibunuh. Begitu sudah mati, kenapa kamu bunuh? Rasulullah suruh bunuh. Karena orang itu adalah setan. Itu lewat. Sekedar berarti coba dikiaskan kalau ada orang yang sengaja mengganggu orang sholat, ketawa di samping orang sholat, mengejek, bersuara keras-keras. Itu berarti ya disembelih saja. Sekedar lewat di depan saja disuruh bunuh. Artinya mengganggu orang yang sedang berhadapan dengan Tuhannya Allah itu dipandang masalah besar dalam syariat. Karena yang sedang dia berhadap itu adalah Sang Pencipta. Coba misalnya sedang upacara presiden, sedang upacara di istana, terus komandan upacaranya sedang melaporkan keadaan pasukan sudah siap. Tiba-tiba ada yang lewat di depannya itu. Dibawa kemana kira-kira orang lewat? Apakah digusuk-gusuk saja? Sedang upacara di istana negara, komandan upacara sedang menghadap ke presiden menyampaikan pasukan sudah disiapsiagakan, sudah siap. Tiba-tiba sedang disampaikan ini, lewat satu orang, seret lewat. Tentu itu akan masalah besar. Bagaimana dengan orang yang lewat di hadapan orang yang sedang menyampaikan laporan kepada Allah Sang Pencipta? Maka disuruh bunuh saja. Namun dalam hadis ini hendaklah kita perhatikan ya. Yang pertama, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Apabila Rasulullah mengatakan di awal hadis, salah seorang di antara kalian salat menghadap sesuatu yang menutupinya daripada orang lain. Nah, di sini yang pertama yang harus kita perhatikan, kita yang salat pun kalau salat itu cari pembatas. Jadi nggak boleh salat sunat itu tiba-tiba di situ sana tanpa pembatas, nggak boleh. Orang yang salat seperti itu tidak ada pembatas di depannya, apakah dinding atau tiang atau pembatas khusus. Berarti dia memancing orang lain jadi setan. Dia dulu yang harus kita selesaikan berarti. Orang-orang seperti itu boleh kita angkat rame-rame sekali. Sedang sholat dia
Padahal dinding ada, tiang ada, pembatas ada. Sengaja dia salat tanpa pembatas. Itu kita angkat rame-rame, kita taruh di depan tiang. Biar nggak terulang lagi. Artinya, hukum tadi boleh membunuh orang yang lewat di depan orang salat, kalau orang salat itu sudah berdiri di depan dia sudah memang di depan pembatas, di depan tiang atau di depan dinding, tapi tetap ada yang lewat. Itu yang baru setan, baru boleh dibunuh. Tapi kalau dia salat langsung di sebarang tempat tanpa ada pembatas di depannya, kalau ada kemudian orang yang tiba-tiba lewat, itu yang salah adalah orang yang salat. Nah, itu. Ini jadi sebelum kita bunuh dia ya, harus kita cek dulu orang salatnya. Ya. Bisa jadi sebaliknya yang harus kita bunuh. Ya. Artinya ingin disampaikan di sini, siapapun yang sholat sendiri hendaklah ada pembatas di depannya. Bisa apa saja. Ya, bisa dinding, bisa tiang, bisa tembok. Bahkan Rasulullah pernah menjadikan pecinya penutup kepalanya. Makanya Rasulullah pernah sholat buka penutup kepala untuk ditaruh sebagai pembatas. Harus ada pembatas. Sholat berjamaah seperti itu juga. Di depan imam itu harus taruh pembatas. Biar orang enak lewat di depan pembatas itu. Sehingga dia tidak merasa menjadi setan. Karena tadi Rasulullah mengatakan orang yang lewat di depan orang sholat adalah setan. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Tapi bagaimana misalnya kita sudah berdiri, dinding sudah di sini sudah penuh semua. Misalnya lagi sholat sunat khususnya ya, sholat sunat. Kalau berjamaah memang sudah aman, sudah pasti berjamaah semua. Ini sholat sunat sendiri-sendiri. Di sini yang di saf pertama sudah penuh. Kemudian yang di tiang-tiang pun sudah penuh. Sehingga tempat yang tersisa tidak ada pembatas. Maka dalam hal ini masjid harus menyiapkan pembatas seperti kayu-kayu itu. Biar orang semua sholat sunat menghadap ke pembatas tadi. Jadi, tapi kalau di depan ini masih kosong, tetap dia sholat di tempat lain yang tidak ada pembatas, berarti yang salah orang yang sholat itu. Jadi makruh sholat sendiri di tempat umum tanpa pembatas. Cari pembatas, apapun itu. Nggak ada pembatas dinding atau tiang atau kayu itu tidak cukup, maka setidaknya jadikan sajadah. Lipat sajadah itu, taruh di depan pembatas. Usahakan sholat itu ada pembatas dimanapun kita sholat. Makanya yang paling aman itu begitu datang ke masjid langsung berdiri di saf pertama. Kalau saf pertama memang udah dinding ya, pembatasnya ini dinding semua. Jadi jangan di saf belakang. Ada orang begitu suka sholat sunat di saf belakang tanpa pembatas. Jadi langsung maju ke depan. Atau boleh juga pembatas orang lain yang berdiri di depan kita sedang sholat. Nah, itulah pembatas kita, boleh juga. Bahkan dalam kitab fikih itu dibahas, seandainya kita sholat di padang pasir, atau misalnya kita sholat di pantai, di laut, di pantai, kita sholat sendiri atau berjamaah. Itu kalau memang tidak ada benda tertentu untuk kita letakkan sebagai pembatas, boleh kita garis. Seret, kita garis. Pasirnya itu. Seret, kita garis. Itu sebagai pembatas. Pokoknya usahakan sholat itu ada pembatasnya. Nah, kalau sudah ada pembatas, kemudian tetap dipaksa lewat orang lain, nah itu tadi yang dikatakan disuruh bunuh. Karena itu adalah setan. Nah, ini juga mudah-mudahan menjadi perhatian orang yang suka keluar masjid
Begitu selesai imam salam, padahal di belakang masih ada jamaah yang masbuk. Ini ada ini orang-orang seperti ini. Dan justru banyak kejadian seperti ini. Di belakang kadang ada dua saf yang masih masbuk. Yang di depan buru-buru keluar dia. Sehingga tanpa dia sadari, dia telah melewati orang yang sedang sholat. Dah jadi setan dia. Baru sholat langsung jadi setan. Ya. Jadi hendaklah diperhatikan betul-betul dulu, baru keluar. Kalau masih ada orang yang sholat, jangan keluar. Bahkan Umar bin Khattab pernah memukul anak kecil. Itu kejadian di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah. Nah, Umar bin Khattab itu, karena Umar bin Khattab orangnya ya sesuai perintah. Jadi pernah Umar bin Khattab sholat, tiba-tiba ada anak kecil, lewat di depan Umar, ditahan. Dia memaksa lewat, dikeraskan sedikit, dihalau. Dia paksa, langsung tang. Nangis anak itu. Ya, selesai sholat, orang datang, kenapa kamu pukul dia, wahai Umar? Karena dia setan. Bukan anaknya yang saya pukul adalah setan ya. Itu Umar bin Khattab. Makanya yang bawa anak kecil dijaga baik-baik, jangan kena pukul nanti. Ya. Dijaga baik-baik di belakang. Atau masjid itu bagusnya ada memang petugas ya yang mengatur saf anak-anak, agar juga anak-anak itu tidak digoda oleh setan sehingga mengganggu saf-saf orang yang sedang sholat. Jadi tidak bisa dilepas dia. Selesai sholat semuanya, itu baru dilepas anak-anak. Tapi kalau selama sholat berlangsung, jangan dilepas. Kalau di Arab itu, orang ramai-ramai bawa anak ke masjid di Arab itu. Cuman mereka ada ada tali khusus. Bukan tali tarik lembu, bukan. Memang tali yang dibuat dari kain. Jadi diikat anaknya itu. Kemudian tali itu diikat ke perut ayahnya. Jadi anak itu tidak bisa kemana-mana. Itu salah satu cara yang kita lihat dari orang. Cuman kalau semuanya ikat-ikat anak seperti itu, repot juga. Ya. Nah, jadi bagusnya ya tadi disiapkan masjid. Saya pikir sekarang memang sudah harus seperti itu. Setiap masjid itu harus mempersiapkan seperti kita di sini misalnya. Itu setiap waktu sholat ada satu petugas atau dua orang yang di belakang yang memang menjaga shaf anak-anak. Karena kita tidak bisa juga kemudian melarang anak-anak ke masjid. Itu juga dosa besar. Mengusir orang dari masjid sama, baik orang dewasa maupun anak kecil, itu perkara besar. Tidak diizinkan oleh Allah. Jadi caranya bagaimana? Mereka tetap bisa masuk masjid, ya tadi kita siapkan petugas ya. Nah, itu hukum tentang lewat di depan orang salat. Oleh karena itu berhati-hatilah kita lewat di depan orang salat. Dan orang yang sedang salat jangan segan-segan. Mungkin merasa segan ya, jangan segan-segan. Harus, itu perintah Rasulullah. Kalau kita sedang sholat, kalau ada yang lewat langsung buat begini. Jangan nanti alah ubah lewat begini. Tidak boleh. Itu perintah hadis. Begitu nampak dia mau lewat, langsung kita buat seperti ini. Langsung kita buat seperti ini. Jangan biarkan dia buat seperti ini. Kecuali yang sholatnya sedang mikir yang lain ya, nggak khusyuk dia. Tapi selama dia sadar ada orang lewat, dia harus menghalaunya.
Nah, kemudian berikutnya hadis tentang meninggalkan sholat. Nah, ini agak berat hadis ini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Artinya yang memisahkan seseorang dari kekafiran adalah sholat. Ketika dia meninggalkan sholat, maka tidak ada lagi pemisah antara dia dengan kafiran. Sehingga orang yang meninggalkan sholat itu bisa dikatakan ya kafir. Dalam hadis yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Pemisah, pembeda antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Berarti orang yang meninggalkan sholat, maka faqad kafar, telah kafir ya. Kalau Imam Hambali tegas mengatakan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia telah dianggap kafir. Itulah mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, ya mungkin ada sedikit toleransi dalam pembahasaan. Tapi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, baik dia itu tetap meyakini kewajiban sholat atau mengingkari kewajiban sholat, dua-duanya dihukum mati. Artinya Islam tidak mengizinkan orang yang meninggalkan sholat hidup. Yang meninggalkan sholat dengan sengaja tapi tetap meyakini wajib sholat, man tarakas sholat muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja beserta dia meyakini bahwa salat 5 waktu itu wajib, maka yuqtalu haddan. Yustatabu, pertama disuruh taubat. Kalau tidak mau bertaubat, jadi disuruh taubat itu disuruh taubat sampai habis waktu jamak salat. Misal begini, ada orang tinggal salat zuhur, itu dilihat, dia salat zuhur itu dilihat, kalau dia tinggalkan sampai habis waktu jamak zuhur itu dengan asar. Kalau masuk asar dia belum salat zuhur, ditunggu sampai habis waktu asar, karena mungkin saja dia itu musafir. Maka ditunggu sampai habis asar, dia belum melakukan salat zuhur, maka disuruh taubat untuk segera mengqadha. Yustatab, disuruh taubat sebanyak 3 kali. Apabila 3 kali dia disuruh taubat tidak bertaubat, yuqtalu haddan, maka dia dibunuh, dipotong lehernya sebagai hukum hudud. Hudud itu hukum syariat, ya. Artinya dibunuh sebagai hudud, had, dan artinya orang yang dibunuh sebagai had dia tetap muslim. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Dan barang siapa wa man tarakas shalah jahidan, dan barang siapa yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat itu. Kalau tadi dia meninggalkan salat tapi tetap meyakini wajib, cuma karena lalai duduk warung kopi, lalai di rumah tengut, ya, sengaja bet lewat waktu salat. Ini yang kedua, dia meninggalkan salat dan meyakini salat 5 waktu itu tidak wajib. Jadi dia mengingkari tidak wajib salat.
Saya tidak wajib salat itu, untuk anda saja salat itu. Saya tidak. Nah, ya. Maka ini termasuk orang-orang yang menyatakan, sebagian golongan Syiah yang mengatakan salat itu cuma 3 waktu. Subuh, zuhur, dan isya. Artinya dia tidak meyakini 2 salat lagi itu wajib, asar dan maghrib. Orang yang meninggalkan salat karena meyakini tidak wajib salat 5 waktu, yuqtalu kufran, dibunuh bukan sebagai hudud, tapi dibunuh karena dia telah kafir. Orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat, dibunuh karena dia telah kafir, maka dia itu tidak dimandikan, cuman dikafankan saja, dibungkus, kemudian ditanam. Tidak boleh disolatkan dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Dia dianggap telah kafir. Nah, artinya orang yang meninggalkan sholat, baik karena meyakini kewajiban sholat atau karena mengingkari kewajiban sholat, dua-duanya itu tidak diizinkan oleh Allah hidup di bumi Allah. Dua-duanya harus dibunuh. Nah, itu orang yang meninggalkan sholat. Maka jangan kita pikir meninggalkan sholat itu perkara biasa. Hati-hati pelihara orang sholat. Orang di rumah tidak sholat. Nah, itu bukan perkara kecil. Hati-hati istri di rumah tidak sholat. Hati-hati anak di rumah tidak sholat. Hati-hati pelihara orang tidak sholat. Bahkan sebenarnya haram memberikan makan kepada orang yang tidak sholat. Ini bukan main-main. Ya. Bukan main-main. Serius orang tidak sholat itu. Ali bin Abi Thalib, anaknya itu Hasan Husain, itu tidak dikasih, dipegang, digendong sama orang tidak sholat. Khawatir, takut Ali. Ya. Masuk nafas orang nggak sholat ke hidung anaknya Hasan Husain. Nah, karena orang nggak sholat itu panas, panas hidupnya, luar dalam itu panas, dekat dengan api neraka, dan berat azab. Nanti di depan ini hadis-hadis berat sekali ini hadis ini, orang-orang yang meninggalkan sholat ini. Ya. Maka oleh karena itu hati-hati di rumah ada orang yang tidak sholat. Kata ulama tasawuf yang pernah kita sampaikan dulu, seandainya kita bawa satu orang pergi ke hutan mengembara atau cari buruan, kita bawa satu kawan manusia, kemudian kita bawa satu lagi sebagai penunjuk jalan, seekor anjing. Kita bawa air sedikit di dalam hutan, tiba-tiba air mau habis, tinggal sedikit. Tiba-tiba kawan kita yang satu kita bawa ini orang nggak sholat. Nah, air itu si kawan kita ini dia haus. Pada waktu yang sama, anjing yang kita bawa tadi penunjuk jalan juga haus. Kemana, ke siapa kita kasih air ini? Sedangkan air cuma tinggal sedikit. Kalau kita kasih ke kawan kita yang tidak sholat, berarti tidak cukup untuk anjing yang haus. Kalau kita kasih ke anjing yang haus, tidak cukup untuk kawan kita yang haus. Kata ulama tasawuf, daripada kasih ke orang yang tidak sholat, yang haus, lebih baik kasih ke anjing yang haus. Itu kedudukan orang yang tidak sholat. Ya. Jadi di antara bencana kita hari ini, banyak orang tidak sholat. Di depan mata kita, di depan kita, di belakang kita, di kanan kita, di kiri kita, na'udzubillah, mungkin juga di rumah kita ada orang yang tidak sholat.
Dan rata-rata hampir 80% persoalan kriminal, kehancuran rumah tangga, ya, berbagai macam persoalan dalam masyarakat, itu pelakunya adalah orang yang tidak sholat. Coba survei cek. Ya. Kalau menarik apa dari data dari apa Mahkamah Syariah. Ketika mereka memediasi apa namanya? Kalau ada pasangan suami istri yang bermasalah. Jadi dalam proses mediasi itu biasanya disampaikan pendekatan-pendekatan religius lah, keagamaan. Ditanya sama pasangan suami istri itu tentang sholat. Rata-rata yang berantakan itu tidak menjaga sholat dengan baik. Sumber masalah karena memang tidak sholat. Maka semakin banyak orang tidak sholat di akhir zaman ini, masalah umat akan semakin besar. Semakin banyak orang tidak mau ke masjid, semakin sulit kita selesaikan masalah. Maka bawa orang ke masjid. Jadi cara jamaah tabligh itu sudah luar biasa. Metode dakwah mereka itu yang pertama ajak orang ke masjid. Itu paling betul itu. Ya. Karena insya Allah kalau dia sudah ke masjid, itu tinggal Allah yang memperbaiki dia. Karena kita tidak mampu perbaiki manusia. Manusia ini banyak persoalan. Kita sendiri juga banyak persoalan. Yang mampu memperbaiki manusia adalah Allah. Cuma caranya kita bawa mereka dulu ke masjid. Kalau dia sudah sampai ke masjid, Allah yang akan perbaiki. Nah, jadi persoalan salat itu adalah persoalan serius, ya. Maka hati-hati kita setidaknya dengan paling tidak keluarga kita dulu, istri kita, anak-anak kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir, dan berusaha keraslah. Allah pun tahu tidak mudah memastikan keluarga kita itu semuanya, istri, anak, suami bisa sholat, itu tidak mudah. Maka Allah katakan fastabir, berusaha keras, sabar, jangan cepat menyerah. Bawa anak, bawa istri. Nah, jangan kita aja ke masjid tapi anak tidak masjid. Yang kita bapak-bapak, kalau misalnya anak sudah besar, anak mungkin sudah punya keluarga, pertanyaan yang paling harus sering kita tanyakan kepada mereka, nasihat yang paling penting, yang paling harus kita jaga untuk mereka, paling utama adalah nasihat tentang sholat. Nasihat tentang sholat. Jadi jangan bagaimana pekerjaanmu, bagaimana penghasilan, asik penghasilan aja. Sholat. Kalau telepon anak tanya sholat, bicara dengan anak bagaimana sholat. Nah, udah sholat, nah, wastabir, dan tanya terus sampai dia bosan dengar, sampai dia itu menempel di kepalanya. Hal yang paling sering ditanyakan sama ayahnya itu adalah hingga sampai waktu kalaupun dia belum bisa menjaga sholat hari ini, akan tiba waktunya saat dia rindu dengan orang tuanya, maka dia akan ingat nasihat paling sering disampaikan oleh orang tuanya adalah sholat. Kan indah. Ketika anak rindu dengan kita, yang dia ingat adalah pesan kita selalu. Berarti begitu dia rindu dengan kita, dia wudu, dia sholat. Karena itu pesan kita. Jangan sampai anak itu kalau rindu dengan kita, yang dia ingat apa penghasilan ada meningkat enggak, ini penghasilan ini kalau enggak meningkat enggak enak kita telepon ayah. Ditanya terus penghasilan. Salat. Kalau manusia itu sudah salat, ditanggung sama Allah. Jangan ragu.
Kata Allah kepada orang yang salat, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha nahnu narzuquk la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkan keluargamu untuk salat dan pastikan mereka itu salat semua. La nas'aluka rizqa. Kami tidak akan membebanmu masalah rezeki. Nahnu narzuquk, kami yang akan memberikan rezekimu. Kan Allah Rasulullah yang mengatakan, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang rutin menjaga salat subuh berjamaah, artinya dia memulai subuh, salat subuh berjamaah. Apa kata Allah? Fahuwa fi dhimmatillah. Dia berada dalam jaminan Allah. Kenapa kita ragu dengan jaminan Allah? Kita lebih ragu dengan bisnis dia, kita lebih yakin dengan bisnis dia, pekerjaan dia, status dia ini, status dia itu. Dan kita biasa saja ketika dia tidak sholat subuh. Justru ketika dia tidak sholat subuh, kita ragu, ini bagaimana anak saya ke depan, dia tidak sholat subuh. Bukan sebaliknya. Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah setiap subuh, fahuwa fi dhimmatillah, sudah pasti dalam jaminan Allah. Kalau dia hidup pada hari itu sepanjang hari, kebutuhan hidupnya akan ditanggung. Kalau dia mati pada hari itu, maka tidak ada kematian yang lebih indah daripada kematian dalam tanggungan Allah. Nah, coba seandainya seluruh umat Islam sekarang lebih percaya daripada janji Allah itu. Nah, tapi sekarang kan buktinya kita nggak percaya sama janji Allah itu. Lihat subuh. Dari misalnya di Nesu nih, Nesu Jaya, Nesu Aceh. Sesekali coba tes, beli drone satu yang bagus, yang mahal, yang bisa mendeteksi. Dari Nesu Jaya, Nesu Aceh ini, begitu masuk subuh, coba hidupkan drone, dia lewat dari atas. Berapa rumah yang hidup lampu waktu subuh itu? Sedih kita. Berapa rumah yang hidup lampunya, bangunkan suami, istri dan anak untuk salat subuh, dan berapa rumah yang mati lampunya. Hanya beberapa rumah. Mungkin tidak sampai 30%. 70% kemana? Padam semua lampu. Tidak salat subuh. Baru bangun jam berapa? Baru bangun jam 7. Itu pun kenapa bangun? Karena mau kerja, cari duit. Dan membangunkan anak karena mau sekolah. Berarti 70%. Kalau kita ambil sampel tadi, 70% manusia lebih yakin masa depannya dengan sekolah dan pekerjaan daripada yakin dengan janji Allah bangun subuh. Makanya jangan kemudian salahkan Allah. Kenapa hidup kita di Aceh sudah bersyariat, sudah menjalankan syariat Islam, tapi hidupnya tetap morat-marit, susah sana, susah sini. Karena tadi 4 juta lebih sedikit rakyat Aceh. Ini kita nggak jauh-jauh bilang untuk orang lah, kita bilang untuk diri sendiri dulu. Kalau kita cek itu subuh berapa rumah yang hidup. Padahal janji Allah jelas. Man shalla subha fi dhimmatillah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah dalam tanggungan Allah. Jangankan subuh, 2 rakaat qobliyah subuh saja dia sudah dapat semuanya. Raka'atain fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada seluruh dunia beserta isinya. Jadi orang paling kaya itu orang yang selalu melakukan sholat qobliyah subuh. Tapi ya apa mau dikata, hal-hal seperti ini kalau kita sampaikan di dunia yang diselimuti oleh hedonis, sulit diterima. Dianggap itu biasa-biasa saja. Kenapa?
Karena hidup sudah terbiasa dengan materi. Sudah terbiasa dengan sesuatu yang nampak. Tapi kan pahala Allah tidak nampak. Makanya ya, yang bisa kita usahakan di akhir-akhir zaman seperti ini, di kehidupan di dunia yang semakin tua menjelang akhir, setidaknya jaga diri dan keluarga untuk jaga salat. Wa amur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Mudah-mudahan dengan kita jaga salat, kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita tadi semuanya berada dalam jaminan Allah. Enggak kena dengan narkoba tadi. Enggak kena dengan persoalan-persoalan pergaulan. Ngeri sekali ya, sekarang. Dan kita tidak bisa memastikan bisa kita jaga itu. Salat yang bisa menjaga mereka. Kalau mereka tidak salat, hati-hati. Ya, kita tidak sanggup menjaga anak kita. Masalah sekarang, jangankan di dunia luar, bahkan di lembaga-lembaga pendidikan saja, pendidikan agama, masalah luar biasa. Makanya yang bisa kita harapkan untuk menjaga anak-anak kita, generasi kita ke depan itu hanya Allah. Tapi bagaimana cara kita berharap kepada Allah? Harus melalui salat tadi. Ya, makanya tegas. Dan ini jangan marah-marah ketika kita katakan kafir orang meninggalkan salat. Tidak orang kok kafir ini. Ya. Hadis Rasulullah seperti itu. Laisa bainal abdi wa bainal kufri illa tarkus shalah. Tidak ada jarak antara seorang hamba dengan kekafiran. Ya. Tidak ada pemisah. Ya. Kecuali salat. Kalau dia salat, maka dia terpisah daripada kekafiran. Kalau dia tidak salat, tidak ada pemisah. Masa kita rela anak kita tidak salat? Makanya ketika ada seorang ibu-ibu tanya ke Syekh Muhammad Ghazali, seorang ulama di Mesir. Syekh, ada enggak cara, bagaimana caranya supaya anak saya itu mudah saya bangunkan dia salat subuh? Susah sekali saya bangunkan dia salat subuh. Sebenarnya bukan susah. Cuman karena terlalu sayang. Lagi pules-pulesnya tidur. Sayang. Mungkin ayahnya sudah berusaha, bangunkan. Kadang-kadang mamanya sayang, sebentar lagi. Atau sebaliknya, ibunya itu sudah tegas, ditarik di kaki. Datang ayahnya, jangan dipaksa kali. Pelan-pelan. Karena dunia pendidikan sekarang tidak boleh dipaksa-paksa. Tidak boleh dipaksa-paksa. Yang boleh dipaksa hanya di dunia militer. Selain militer nggak boleh paksa-paksa. Akhirnya jadi apa dia? Dia ditanya, seorang ibu ini tanya ke Syekh Muhammad Ghazali, bagaimana Syekh? Saya punya anak, susah dibangunkan subuh. Sudah saya usahakan. Kata beliau, kalau rumah ibu terbakar, anak ibu tidur, bagaimana cara bangunkan dia? Apakah sayang masih tidur pulas biasa itu saja? Angus dia. Kata si ibu ini, kalau rumah terbakar, anak saya tidur, saya pegang di kaki dia, saya lemparkan keluar. Ya, begitulah cara bangunkan dia subuh. Karena ketika kita membiarkan dia tidak bangun subuh, maka kita biarkan dia itu untuk dibakar oleh api. Maka itu bukan masalah sayang. Justru orang tua yang membiarkan anaknya itu tidak terbiasa sholat, berarti dia itu telah mendidik anaknya ketika tumbuh besar nanti tidak sholat. Jadi hati-hati, harus jeli. Jangan sampai ketika kita tidak menempatkan kasih sayang pada tempatnya, justru kita mengorbankan si anak. Karena banyak sekarang anak-anak yang tidak sholat karena tidak dipaksa oleh orang tuanya. Maka beruntung, ya, mungkin sebagian kita yang dulu terdidik dengan sistem disiplin, dengan sistem tegas,
dengan sistem keras dalam beragama. Sehingga atas nikmat Allah hari ini agama itu melekat. Begitu waktu sholat langsung sholat. Saya yakin itu. Saya yakin banyak orang-orang hari ini yang sudah mungkin menyesal. Dia pasti memikirkan. Pasti dia terbesit dalam hatinya, seandainya dulu orang tua saya lebih memaksa saya untuk beragama, mungkin saya tidak seperti ini. Demikian juga anak kita nanti, ketika dia sudah dewasa, sudah sadar dia akan berpikir seperti itu. Seandainya dulu ayah saya lebih memaksa saya. Maka setiap generasi yang tidak sholat, yang lemah secara agama, itu tidak terlepas daripada tanggung jawab orang tuanya. Kecuali orang tuanya sudah memaksa, sudah mendisiplinkan dia, tapi dia tetap tidak mampu menjalankan itu dengan baik, itu baru orang tuanya lepas. Maka nanti hati-hati di hari akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari ini boleh di dunia makan-makan sama anak, mesra-mesraan, bersayang-sayang. Yang penting anak kenyang, senang lihat anak enak makan walaupun tidak sholat. Di dunia bisa. Nanti ketika sudah nampak api neraka, anak itu akan ngomong. Dia enggak merasa susah untuk dia ngomong, ya Allah, jangan masukkan saya ke api neraka. Daripada masukkan saya, lebih baik masukkan ayah saya saja. Dia tidak suruh saya sholat dulu. Di dunia mesra-mesra makan-makan. Di akhirat dia suruh masukkan neraka, dia suruh ke Allah masukkan orang tuanya lebih dulu dalam neraka. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan perkara sholat ini menjadi perhatian kita bersama untuk lebih kita jaga anak-anak kita, keluarga kita untuk menjaga sholat. InsyaAllah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.